Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita akan berbincang merawat toleransi menyambut Ramadan. Mbak Tika, suasananya Ramadan ya. Masya Allah ya, tidak terasa ternyata sebentar lagi sudah Ya, bertemu lagi dengan Ramadan. Senang sekali rasanya ya. alhamdulillah. Dan ini juga telah dihadiri oleh banyak pihak. Pertama saya informasikan untuk Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas ya, atau Gus Yakut. Itu kan biasanya dipanggil oleh Mbak Tika gitu toh. Gus Menteri ya. Ya, Gus Menteri ya, kita tahu Gus Menteri. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diminta hari ini sudah barusan kita kirimkan dan beliau telah merekam jawaban. Ya. Mendadak pukul 3 sore yang sama ini ada kegiatan kabinet yang tidak bisa ditinggalkan, tapi beliau sudah kirim rekaman yang menjawab seluruh pertanyaan kita. Baik, ya, dan sebelum kita mengetahui bersama seperti apakah gitu ya Prof, kita juga ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa ataupun seluruh sahabat Jawa Timur yang sudah bergabung melalui radio masing-masing, kami nantikan juga nantinya untuk ikut berpartisipasi dalam program Erlangga Forum sore hari ini, karena program ini juga disiarkan di Persada, Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Jombang, Ramapati, Kota Kabupaten Pasuruan, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Magetan Indah, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, juga Kancurahan Malang, Mahardika Bondowoso, dan Remaja Klasik Radio Malang. Ya, silakan Prof. Luar biasa ya, banyak radio yang menyiarkan dan termasuk kita juga dihadiri oleh beberapa kolega yang selama ini menjadi sahabat Erlangga Forum dengan setia dari Malaysia. Masya Allah. Hadir, ya. Jangan khawatir Mbak Tika. Selamat datang yang dari Malaysia, selamat bergabung. Para kita ini juga didengarkan oleh sahabat-sahabat kita di Malaysia, mulai di University Utara Malaysia. Wow, Masya Allah. Semoga selalu sehat semuanya di sana. Zainal Abidin. Selamat. International Islamic University Malaysia. Mereka juga sedang bergabung bersama-sama kita, dan University Teknologi Malaysia, gitu ya. Dan Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum, untuk hari ini juga bersamaan dengan jadwal ini, loh Mbak, kepala-kepala dinas daerah-daerah ini ngurungokno kabeh loh acara kita, kepala-kepala dinas. Langsung nek tak sebut kepala dinas sih, guyu-guyu saiki orangnya senyum-senyum ya. Oh, terlihat ya? Terlihat aku sih lihat. Ya. Nah, itu dalam jam yang sama tadi kami juga dapat informasi bahwa Rektor Universitas Erlangga, kalau saya kan tetap panggilnya Al-Mukarram, Profesor Dr. Muhammad Nasih, juga harus mimpin agenda pendidikan nasional. Jadi urusan-urusan pendaftaran mahasiswa baru, Mbak, mahasiswa baru juga tidak bisa ditinggalkan, sehingga hadir atas nama beliau adalah, kopi ae wis ketok isan ya. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Setiari Lukiswanto. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor, ini Mbak, Wakil Rektor bidang akademik, mahasiswa dan alumni. Jadi pokoknya seluruh jaringan mulai dari mahasiswa daftar sampai alumni itu beliau kabeh, Mbak. Wah, Masya Allah, salam kenal, Prof. Masya Allah. Ya. Acara agenda hari ini juga telah hadir di membersamai kita semua adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Insyaallah. Nah ini Mbak Tika ini nunggu beasiswa, Prof, katanya untuk dapat kuliah di UNER gitu. Iya, pengen. Ingin sekali rasanya memang.
Soalnya katanya enggak kita kalau Prof Badri menyampaikan mesti pakai PowerPoint dan pasti pakai angka-angka kapital. Nah, Ya, Nah, baik. sebelum kita mau dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Gus Menteri kita, Gus Yakut Khalil Qaumas. Tapi sebagai sambutan selamat datang kepada beliau tentu saja saya persilahkan pada Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto. Silahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadillahu fama yudhillahu wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Prof Badri Munir, Pak Menteri, ada ya rekamannya ya? Ada rekamannya ya Pak Menteri yang terhormat. Ini kemudian juga Pak Parto, Associate Professor, dan juga semua hadirin. Saya tidak bisa melihat satu persatu. Alhamdulillah, syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara Airlangga Forum yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Suparto Wijoyo, disaksikan oleh banyak jejaring-jejaring yang secara reguler menghadiri ataupun juga sejawat mitra kita dari Malaysia yang juga hadir pada acara ini. Dalam kesempatan yang sangat spesial ini, walaupun tadi secara mendadak Pak Menteri mendapatkan tugas lain, tapi insya Allah tadi sudah disampaikan sudah ada rekamannya dan nanti akan kita simak bersama sebagai bahan dan materi diskusi yang tentu akan sangat-sangat menarik. Saya sampaikan salam dan selamat mengikuti dari rektor kita, Profesor Muhammad Nasih, bagi semua kita yang hadir saat ini. Para hadirin semuanya, kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah memang bangsa yang majemuk, yang kita memiliki suku etnis, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Sehingga tentu di sini kita tahu bahwa di dalam kita beragama, kita memiliki syariat masing-masing sebagai umat Islam. Tentu syariat Islam yang kita ikuti, mungkin umat agama lain, Kristen, Protestan, atau Katolik, Hindu, Buddha, yang juga eksistensinya dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45, mereka juga memiliki kaidah-kaidah dan syariat masing-masing. Nah, oleh sebab itu, barangkali sebagai masyarakat yang multikultural dan juga sebagai umat Islam atau umat agama lain, tapi kita juga sebagai anggota negara dan bangsa, maka kepatuhan kita di dalam menjalankan syariat Islam dan tentu di dalam menjaga keharmonisan hidup sebagai anggota masyarakat bangsa dan negara Indonesia, dari negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini sangat-sangat diperlukan. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap kita, warga negara bangsa. Apabila setiap kita memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka insya Allah kehidupan kita sebagai umat Islam, kehidupan kita antar umat beragama akan tetap bisa kita jalankan dengan tentram, dengan damai dan aman. Saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apapun agama yang dianut, itu
menjadi sesuatu yang kita butuhkan karena realita sosial dan di masyarakat kita sebagai masyarakat multikultural, perbedaan-perbedaan itu menurut saya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang keniscayaan, dan tentu itu yang menunjukkan keberagaman kita yang oleh para pendahulu kita sudah dituangkan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi insya Allah dengan kita memahami itu semua, maka kita bisa menempatkan diri sebagai umat beragama yang baik, umat beragama yang taat syariat, tapi juga kita bisa menempatkan diri sebagai anggota dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural, yang memang memiliki berbagai beragam agama, ras, bangsa, bahasa, dan itu adalah kekayaan kita dan sudah kita sepakati sejak 1928 di dalam Sumpah Pemuda. Jadi insya Allah dengan kita menyimak nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama dan nanti kita diskusikan, maka toleransi kita sebagai umat Muslim, toleransi kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang wajib untuk bisa mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini menjadi memperkokoh kita untuk kedepannya, apalagi kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, jadi insya Allah mungkin dalam 2-3 minggu ke depan kita sudah masuk dalam bulan Ramadan, dan itu bisa mendorong kita untuk lebih khusyuk, untuk lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita, karena kita tahu bahwa pada bulan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh kemaafan, nilai-nilai kemaafan dari kita, nilai-nilai toleransi yang mungkin kita bisa tingkatkan untuk tujuan ibadah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini disimak Prof. Bambang oleh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, nutup salamnya tadi Prof. Badri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wah, ini ketok Nahdien nih kalau gini semangat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Sahabat Erlangga Forum, Mbak Tika. Yes. Jadi alhamdulillah sambutannya kalau dengar kenapa yang disampaikan Pak Warek tadi, kan kiai loh, kiai kabeh, jangan dikira ndak UNER itu kemudian gak banyak kiai, banyak kiainya. Ya, nah, ini juga saya ucapkan terima kasih seluruh jajaran pimpinan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga juga hadir, para guru besar, Prof. Sri Panca Madiawati juga hadir menyimak ini ya. Kemudian para guru besar yang lain termasuk juga dari jajaran MUI Jawa Timur, Prof. Bambang, jadi juga menyaksikan ini dari MUI juga mengikuti, kemudian dari Papua Pak Alexander Waingai, ya ini dari Pegunungan Papua juga telah hadir, gitu ya. Ini disimak, mudah-mudahan acara ini nanti memberikan hikmah bagi kita dalam menjaga toleransi, merawat kebersamaan, pluralisme di Indonesia. Maka makna besarnya dengan Ramadan, kita akan simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas. Kita simak berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara toleransi, saya selalu teringat salah satu pesan sahabat Ali karamallahu wajhah, bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saya melihat ini sebagai toleransi tingkat tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama menjadi 3 tataran jalinan persaudaraan.
Yang pertama persaudaraan seagama. Kalau dalam Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Bahwa setiap kita dalam agamanya masing-masing adalah bersaudara. Kita bersaudara sesama Muslim atau mereka sesama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Intinya masing-masing kita diikat dalam persaudaraan keagamaan. Lalu yang kedua persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memformulasikan dalam sebuah ungkapan yang sangat dalam. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Hal ini kita tahu juga mendasari lahirnya resolusi jihad pada tahun 1945. Dan ketiga, persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah basyariyah. Ini seperti yang dipesankan Sayyidina Ali pula, bahwa pada puncaknya persaudaraan kita itu diikat oleh ikatan kemanusiaan. Oleh karena itu toleransi dan sikap saling menghormati menjadi sebuah keharusan. Setiap manusia diciptakan berbeda. Indonesia adalah bangsa besar yang sangat beragam agamanya, suku, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Toleransi menjadi kunci untuk hidup bersama. Di negeri ini tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi, apalagi diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama. Ini jangan pernah terjadi. Oleh karena itu, sejak pertama kali dilantik sebagai Menteri Agama, saya menegaskan diri sebagai Menteri semua agama. Saya juga mencanangkan untuk menjadikan agama sebagai inspirasi, salah satunya inspirasi dalam mempererat toleransi dan kerukunan. Sebab kedua hal itu menjadi prasyarat berlangsungnya proses pembangunan. Jika masyarakat rukun dan toleran, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Kerukunan umat beragama adalah salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sulit untuk mencapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Lalu bagaimana memperkuat toleransi dan kerukunan? Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mengkampanyekan penguatan moderasi beragama. Pondasi program ini telah diletakkan pada Menteri Agama 2014-2019 yang lalu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau telah memperjuangkan hingga penguatan moderasi beragama masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Ini kami lanjutkan melalui program penguatan moderasi beragama. Kami ada tim Pokja Moderasi Beragama yang telah merumuskan peta jalan moderasi beragama. Saat ini dalam proses penyusunan keputusan Presiden terkait peta jalan itu dan nantinya akan menjadi pedoman bersama seluruh kementerian dan lembaga serta instansi pemerintah. Kementerian Agama menjadi leading sektor dalam implementasi penguatan moderasi agama tersebut. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Tentu berlandaskan prinsip keadilan, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama. Yang pertama, komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, lalu anti kekerasan, dan yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Peran dasar yang perlu terus digaungkan dalam penguatan moderasi beragama adalah menjaga keselamatan jiwa, menjunjung tinggi keadaban mulia,
menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memperkuat nilai-nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, dan mentaati komitmen kebangsaan. Terkait toleransi di bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan bahwa toleransi seharusnya menjadi cara pandang dan sikap yang dipraktekkan di setiap bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Karena ada momen khusus di bulan Ramadan, karena ada di dalamnya kewajiban puasa bagi umat Islam, maka toleransi bisa diwujudkan dalam bentuk saling menghormati. Yang tidak puasa menghormati yang puasa pun juga menghormati saudaranya yang sedang tidak berpuasa. Jadi semua saling menghormati saja dan tidak perlu ada aksi sweeping, razia warung yang masih tetap buka, apalagi dengan tindakan yang represif. Bulan puasa semestinya setiap kita justru memperkuat persaudaraan, apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang. Terakhir, setiap Ramadan saya selalu diingatkan juga dengan salah satu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amr. Ramadan adalah bulan ibadah, namun tidak berarti kita harus melupakan kewajiban kita lainnya yang bersifat duniawi, misalnya mencari dan memberi nafkah, serta contoh yang lainnya. Meski sangat rajin ibadah, Rasulullah tidak pernah menganjurkan umat Islam melupakan urusan duniawi. Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk berlebih-lebihan soal ibadah. Ada kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari nasihat Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr dikenal sangat rajin beribadah, baik sholat, puasa, zikir, sampai tidak pernah istirahat apalagi menyentuh istrinya. Kepada Rasulullah, istri Abdullah mengadukan kebiasaan suaminya yang terlampau sibuk dengan ibadah. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah dan memberi nasihat agar tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Kata Rasulullah, Abdullah, saya itu juga sering menjalankan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Tapi saya juga istirahat juga berkumpul bersama istri. Kalau dirimu beribadah terus tanpa memberi perhatian istrimu, maka tidak kuakui sebagai umatku. Begitu jawab Rasulullah. Dan dijawab dengan anggukan Abdullah bin Amr. Keesokan harinya, istri Abdullah kembali mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah atas perubahan suaminya yang tidak hanya ingin beribadah saja, melainkan juga sudah mau memperhatikan dan mengumpuli dirinya. Kisah tersebut menunjukkan bahwa dalam beragama, khususnya dalam beribadah, perlu juga ada keseimbangan dan toleransi sehingga kita tidak lupa bahwa kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan hubungan kemanusiaan yang memerlukan perhatian secara adil. Demikian juga dalam kaitannya dengan ibadah Ramadan, agar kita tidak menjadi hamba Ramadan tetapi menjadi hamba Rabbani. Iya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nanti kita akan juga putar kembali dalam sesi-sesi berikutnya karena ada gangguan sinyal sedikit, tapi satu hal yang sangat menarik, Mbak Tika. Iya, Ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Menteri Agama. Ibu-ibu seneng, ibu-ibu seneng. Bapak gak oleh, adik gak bersama-sama. Pokoknya ya kudu gelem kumpul terus. Tiap malam tetap gelem kumpul. Ini nanti saya yakin
Bu Nyai Uji dari PPRK MUI juga seneng ini ya, apa yang disampaikan oleh Gus Menteri dan Bu Brigjen Juansih juga jelas seneng ini urusan-urusan perempuan penegak hukum ini. Jadi jangan sibuk beragama dalam arti sibuk berRamadan jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Robmu, jadi hamba Allah gitu ya. Dan jangan lupa ya tetep laki-laki iku rek nek bengi ku ya bojone disopo gitu ya. Ternyata wis banyak hal dan saya yakin nanti akan menarik sekali untuk kita diskusikan bagaimana kita menyikapi semua itu. Tapi sebelum yang lain memberikan pandangan, maka saya persilahkan Prof. Badri Munir Sukoco untuk menyampaikan pemikirannya, dan di sesi terakhir nanti di tahap kedua Mbak Tika, apa yang disampaikan oleh Gus Menteri akan kita putar ulang gitu ya untuk refleksi dan renungan kita bersama. Silahkan Prof. Badri. Terima kasih Prof. Sujo. Saya akan menggunakan tema toleransi ini dari perspektif ekonomi, Prof. Sujo. Wah, tetap ekonomi. Pokoknya tetap Prof. Bambang. Pokoknya tetap Prof. Bambang. Apapun adalah ekonomi. Toleransi dalam transformasi ekonomi Indonesia. Topiknya juga masih sama terkait dengan apa yang digariskan oleh Bapak Presiden ketika dilantik sebagai presiden pada periode kedua, bahwa Indonesia harus lepas dari middle income trap. Untuk itu perlu melakukan transformasi ekonomi agar tidak tergantung pada sumber daya alam, tapi tergantung pada produk yang memiliki daya saing, manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran. Tadi juga disampaikan bahwa toleransi juga akan terkait dengan kemakmuran bangsa. Ini saya juga minimal seirama dengan apa yang disampaikan oleh Gus Menteri. Iya. Terus bagaimana transformasi ini dilakukan? Tentu butuh kreativitas. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa Global Creativity Index ini akan punya hubungan linier dengan inequality. Gitu. Kalau tidak kreatif, inequality-nya semakin tinggi, sebagaimana yang kita alami saat ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ngomong creativity itu hubungannya dengan toleransi. Gitu. Kalau creativity-nya rendah, pasti toleransinya rendah. Kita bisa membayangkan bahwa Ibu, saya nggak usah menyebutkan sebuah daerah atau sebuah negara. Kalau daerah atau negara itu tertutup oleh pendatang dari luar, biasanya kemajuannya akan kurang. Itu tesis yang disampaikan oleh Richard Florida, bahwa kalau sebuah negara atau daerah itu ingin kreatif, tentu harus open pada pendatang dengan pemikiran-pemikiran yang open mind. Nah, kita bisa lihat ini, saya coba sandingkan bahwa kreativitas yang tinggi, kreatif ekonomi akan jalan kalau ada toleransi, intinya begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu Indonesia itu butuh kreatif kelas yang perlu dikembangkan. Kreatif kelas ada dua, yang pertama kreatif profesional sama super kreatif core. Kalau kreatif profesional jelas yang kita kenal ada lawyer, medical doctor, manager dan lain-lain. Kalau yang super kreatif core ya beliau-beliau ini yang memang memiliki pendidikan tinggi dengan usaha yang membuat dampak seluruh dunia. Nah, bagaimana Indonesia bisa keluar dari middle income trap? Tentu membutuhkan kreatif kelas yang cukup tinggi. Saat ini Indonesia hanya 7,95. Tahun 2017 itu sudah saya buat proyeksi, Indonesia masih butuh 20% agar bisa lepas dari middle income trap. Nah, untuk mencapai itu, kalau kita lihat ini trennya Prof. Juju, Mbak Tika, Prof. Bambang, memang di seluruh dunia ini sudah mulai ada perkembangan bahwa internasional migran ini cukup tinggi. Jadi tahun 1910 itu hanya 36 juta orang, terus tahun 2013 232 juta orang, dan seterusnya. Saat ini mungkin hampir 250-an juta orang yang pindah ke luar negeri dari tempat dia dilahirkan. Nah, kalau kita lihat mana daerah-daerah yang memiliki proporsi orang yang tidak lahir di situ.
Paling tinggi ada di Amerika, terus di Kanada 49%, New York City 37%, Doha, Dubai ini cukup tinggi, Singapura juga sama. Singapura ini salah satu negara yang memang diproyeksi untuk memiliki GDP per kapita paling tinggi tahun 2030. Karena apa? Karena di sana menjadi demographic melting pot. Semakin tinggi proporsinya berarti toleransinya di sini semakin tinggi. Intinya begitu. Semakin tinggi toleransinya, maka semakin tinggi kreativitas yang ada di sana. Itu tesis yang disampaikan oleh Profesor Richard Florida. Nah, kalau kita lihat memang di sini yang paling tinggi dari sisi besaran ekonomi itu adalah California, sebuah negara bagian yang memiliki banyak orang yang hadir di sana. Kita lihat sekitar 30-an% itu bukan orang asli Amerika, mereka berasal dari penjuru dunia, datang ke California dan lahirlah di sana. Ada Hollywood, kemudian ada Silicon Valley yang ada di sana. Begitu juga dengan negara-negara lain yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini kalau kita lihat kenapa kok Amerika itu sangat dominan dari sisi kreativitas, itu memang banyak perpindahan atau migrasi dari negara lain. Contoh misalnya Meksiko itu 13 juta pindah ke Amerika Serikat. Kemudian Afrika itu kurang lebih sekitar 2 juta. Terus bagaimana dengan Cina? Cina kurang lebih sekitar hampir 1 juta. Ke North Amerika ada 3 juta dan seterusnya. Banyak. Intinya Amerika itu sangat diverse, sangat toleran harusnya. Ketika sangat toleran, maka semakin tinggi kreativitasnya. Itu tesisnya. Ketika semakin tinggi kreativitasnya, maka tentu ekonominya akan semakin besar karena kreatif kelasnya banyak di sana. Mereka bergerak pada sektor kreatif ekonomi. Kreatif ekonomi, iya. Prof Jojo sudah mau iklan atau bagaimana kok? Iya, jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof Badri, para sahabat Airlangga Forum dan seluruh pendengar, Mbak Tika. Tentu masih banyak hal ini, masih panjang dan akan kita lanjutkan nanti, tapi ikuti dulu komersial break berikut ini. Pokoknya Prof Badri sekarang sudah Mbak. Urusan-urusan gini terasa saya sudah ini ya. Ya, baik ya, untuk semua sahabat yang saat ini juga sedang menyimak program Airlangga Forum yang ingin juga ikutan sharing, silakan bisa gunakan untuk telepon langsung ke Suara Sidoarjo 0318961514 atau juga bisa lewat WA di 0821326409. Atau yang saat ini bergabung juga via Zoom, bisa manfaatkan chatbox-nya di sana untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing Anda. Nanti saya akan bacakan. Dan yang sedang nonton juga baik di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo yang ingin bergabung, silahkan. Saya nantikan ya, baik Anda yang ada di semua kota kabupaten yang saat ini menyimak program Airlangga Forum. Ya, dan sahabat Jawa Timur, kali ini kita masih di program Airlangga Forum. Iya, Prof Jojo, kita kembali lagi nih. Iya, kembali dan cuma enggak memunculkan wajahnya ini paling seragamnya sejak tadi pagi gak ganti kayak aku ya. saya masuk siang. Tadi pagi kan Billy. Iya gitu. Iya, Prof. Luar biasa nanti gini. Nanti dari MUI akan berkomentar, ibu-ibu kita dari MUI, nanti Bu Juanse dari Polda Jawa Timur akan kita beri kesempatan berkomentar setelah buletin Jawa Timur, tentunya setelah buletin Jawa Timur selepas pukul berapa 6 gitu ya. Nah sekarang tentu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa toleransi sebagai sunatullah di Indonesia karena keragaman budaya, peradaban, agama tadi itu, dan ternyata masyarakat yang semakin toleran memiliki daya kreativitas lebih tinggi kata Prof Badri gitu ya. Nah tentu sekarang bagaimana perspektif pendidikan kita untuk mengembangkan toleransi ini, itu adalah wilayahnya Prof Bambang Setiari.
Silakan Prof. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi banyak hal yang menginspirasi sebenarnya, bahwa itu sebagai sebuah hal yang kodrati di Indonesia, dan dari apa yang disampaikan Pak Menteri tentu kita membutuhkan respon dari Prof. Bambang. Silahkan Prof. Ya, Pak Parto, jadi kita ini menurut saya menjadi basic dan fundament ya bagi toleransi yang harus ditumbuhkan pada bangsa kita. Dan menurut saya pendidikan di jenjang apapun itu menjadi sangat-sangat krusial untuk bagaimana kemudian kita bisa memberikan bukan hanya pemahaman tapi implementasi dari toleransi kita dalam baik itu menurut saya bukan hanya beragama tapi juga berbangsa, bernegara, termasuk juga berinteraksi dengan berbagai macam kultur yang berbeda. Itu akan sangat-sangat mudah bisa diperoleh, dilaksanakan kalau kemudian itu kita lakukan melalui jenjang pendidikan. Sehingga kenapa menurut saya di sekolah dasar pendidikan budi pekerti, kemudian juga pendidikan agama, menurut saya adalah dasar-dasar yang jangan sampai itu hilang. Karena kadang-kadang di perguruan tinggi itu pembentukan karakter itu menjadi sangat sulit. Pendidikan karakter itu menurut saya adalah pada pendidikan dasar. Dan itu mestinya kita semuanya mungkin yang usia sudah di atas 50 itu masih mengalami pendidikan budi pekerti. Iya, kita masih dapat pendidikan-pendidikan itu. Dan itu betul-betul kita rasakan pada saat kita dewasa, pada saat kita masuk di dalam dunia perguruan tinggi, itu menjadi sangat mudah kita kalau kemudian sudah mendapatkan dan memperoleh itu dan dibentuk di masa-masa kita masih memang harus ditempa di situ. Tapi bagaimanapun di perguruan tinggi pun kita memiliki kewajiban. Kita tidak boleh kemudian membiarkan bahwa ya sudah itu di jenjang pendidikan dasar dan menengah itu sudah lewat dan itu mungkin karakternya sulit dibentuk. Itu yang tidak kita lakukan. Sehingga kenapa kemudian di dalam visi dan misinya UNER pun itu ekstraksinya adalah excellence with morality. Dan kemudian tujuan pendidikan kita itu adalah bagaimana kita mencetak lulusan kita itu yang hebat. Hebat ini bukan sombong ya, Pak Warto ya. Mohon maaf, sama sekali tidak ada maksud UNER sombong. Perlu dijelaskan Prof satu-satu itu Prof. Ya, jadi kita ini betul, kita ini ingin mencetak di semua jenjang, mulai dari pendidikan vokasi, pendidikan S1 maupun D3 terapan maupun S2 dan S3 itu nanti membentuk lulusan yang hebat. Hebat itu artinya humble. Jadi lulusan yang lembah mana, lulusan yang adaptasinya mudah, lulusan yang bisa berinteraksi dengan siapapun, lulusan yang kemudian bisa menyesuaikan dengan situasi apapun. Itu yang kita inginkan. Jadi hanya itu adalah humble. Tentu humble itu kaitannya dengan helpful, dengan honestly. Jadi ya kita kalau berinteraksi ya tentu kita apa adanya ya. Kita jujur, kita mau mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing, kita mampu mengakui mana yang baik dari mereka, mana yang jelek dari mereka, kita juga sama sebagai manusia. Itu adalah honestly yang dari H yang kedua. H yang ketiganya adalah helpful. Sehingga kalau kemudian kita sebagai masyarakat sosial, maka tentu kita ingin memiliki menjadi masyarakat sosial yang memiliki kualitas yang baik. Artinya kita bisa memberikan kebermanaan, memberikan kemanfaatan seoptimal mungkin. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Dan itu Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Sehingga kemudian kita harus helpful. Dan itu yang menjadi dasar dari hanya hebat tadi Pak Parto. Yang kedua adalah E. E itu semuanya perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan tentu akan ingin mencapai itu. E adalah excellence, keunggulan. Dan itu insya Allah ini memiliki makna yang sama. Unggul dalam semua aspek. Bukan hanya unggul di dalam
hard skill-nya yang diperoleh melalui pembelajaran, tapi soft skill-nya juga. Soft skill ini kan berarti ya itu tadi, bagaimana kemudian bisa berinteraksi, berkolaborasi, bekerja sama, memiliki leadership yang baik, dan seterusnya. Jadi mungkin tidak bersaing, tapi berkolaborasi. Saat sekarang masanya seperti itu. Itu adalah excellency. Dan itu yang kita sasar di bidang tridharma. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga bagaimana yang non-akademiknya. Sehingga kenapa kemudian di banyak tempat kita, itu kita memberikan fasilitasi bagi para mahasiswa untuk berkiprah. Baik itu di dalam dunia-dunia penalaran, keolahragaan, maupun yang lain-lain. Itu kita memiliki banyak sekali unit-unit kegiatan, termasuk juga lembaga-lembaga struktural mahasiswa, BEM, BLM, dan seterusnya. Yang ketiga, dari hebat itu adalah brave. Brave itu adalah salah satu yang menjadi ciri khas orang Surabaya, Pak Parto. Oh iya. Kalau Pak Parto sudah lama di Surabaya, maka Pak Parto harusnya bercirikan brave ini. Brave itu artinya bonek. Kalau menurut Pak Badri itu bukan bonek-bonek yang terus bondo nekat tok loh ya, tapi inklusif. Itu menurut Pak Badri, saya masih ingat itu waktu kita bagaimana ini merumuskan itu Pak Badri itu inklusif artinya. Jadi bonek kita itu adalah bonek yang realistis, yang betul-betul kita berani mengambil keputusan berdasarkan pada rasional-rasional yang memang tepat, dan itu tidak boleh terlalu lama. Jadi istilahnya terengginas, Pak. Nah, jadi ya. Ini berarti Prof ya, boneknya bonek spesial. Bonek spesial dengan karakter yang inklusif, tapi sahabat Erlangga Forum dan seluruh pendengar radio di Jawa Timur, apalagi yang Adante, tunggu sabar sampai ikuti terus paparan dari Pak saya ini. Berikutnya, jadi brief itu adalah bonek. Prof, kita akan buletin Jawa Timur, jadi akan panjenengan lanjutkan biar penasaran, Prof. Iya, sudah penasaran sekali nih ya. Kita sambil capat-capat. Oh iya, terima kasih sekali Mbak Tika dan seluruh jaringan Radio Suara Sidoarjo dan LPPL se-Jawa Timur. Dengan kita mengikuti buletin Jawa Timur, paling tidak kita sekarang mengerti apa yang sedang terjadi hari ini di Jawa Timur. Atas kesabaran panjenengan semuanya kami ucapkan terima kasih, tapi tetap tertarik apa? Ada dua lagi, habis bonek inklusif tadi. Nah, ingat bonek inklusif ya. Beliau akan melanjutkan apalagi yang A dan T, hebat soalnya. Ya, yang hebat tadi. Silakan Prof Bambang. Ditunggu kelanjutan kisahnya dari bonek inklusif gitu ya. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan, yang berikutnya adalah jadi hebat itu berarti yang kedua, yang keempat ya, itu adalah agile. Agile itu agil ya. Jadi agilitas itu sebenarnya juga fleksibilitas. Jadi kekenyalan dari lulusan kita untuk mampu menghadapi berbagai macam situasi, untuk merespon dengan berbagai macam situasi, baik itu yang situasi yang tiba-tiba yang sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Itu adalah agile. Jadi ya nyambung dengan terengginas tadi, terengginas, fleksibel, dan kemudian cepat tanggap terhadap berbagai macam perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga dia minta untuk mampu mengambil keputusan dengan cepat dan berani. Nah, yang terakhir itu adalah memang terakhir, dan ini adalah transcendence. Transcendence artinya bahwa kita ini semuanya melakukan dengan usaha yang terbaik. Semuanya dilakukan dengan secara optimal, dengan kerja keras, dengan semangat, dan dengan fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tapi setelah itu maka kita tetap mengembalikan itu pada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya gantungan tempat kita meminta dukungan dan perlindungan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi itu yang kemudian kita tanamkan pada lulusan UNER di semua jenjang agar kemudian memiliki karakteristik hebat itu. Sehingga kenapa kalau kita bilang UNER, Pak Parto selalu jawabnya hebat.
Nah, itu bukan sombong loh Pak Parto, itu doa itu. Doa dan semua yang mendasari kita bekerja itu adalah untuk menghasilkan UNER hebat. Itu Pak Parto. Dan ternyata hebat itu singkatan yang tadi telah dijelaskan, dan saya yakin ini acara ini karena terekam dan akan terdistribusi melalui YouTube channel Airlangga Forum, akan bisa terus diakses sepanjang masa ini ya. Dan ternyata transcendental, bagian dari nilai dasar dari Universitas Airlangga yang tentunya ini mengembangkan apa? Rasa sifat kenyal tadi, agile juga. Berarti nih kenyal itu ya toleran sebenarnya gitu. Toleran, dan ternyata toleransi yang baik menimbulkan kreativitas, dan tadi Prof. Badri masih separuh itu tadi. Dan sekarang kita ngikuti yang separuh lagi. Sebelumnya nanti akan kita beri kesempatan dari Malaysia, dari MUI, dari Polri untuk bisa bersambung rasa, sambung pikir, tapi tetap kita harus melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Badri. Silahkan. Terima kasih, Prof. Jojo. Kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa kreativitas itu berbanding lurus dengan toleransi. Ketika tidak ada toleransi, maka kreativitas sebuah negara itu akan rendah. Begitu juga dengan sebuah wilayah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa silakan dipikirkan masing-masing mana wilayah yang cenderung agak susah menerima pendatang dengan pemikiran-pemikiran baru. Biasanya cenderung kurang kreatif dan ekonominya juga cenderung kurang. Stuck. Kenapa kok kreativitas itu membutuhkan toleransi? Karena di kreativitas ini adalah proses pertama dari sebuah inovasi. Gitu. Jadi setelah kreatif baru bisa diimplementasikan. Baru itu namanya inovasi. Tapi kalau cuma kreatif aja, ini biasanya cuma diskusi di warung kopi saja gitu. Tidak bisa diimplementasikan. Nah, untuk kreatif itu butuh divergent thinking. Divergent thinking untuk menghasilkan sesuatu yang tinggi. Nah, begitu sudah implementasi, sudah tidak boleh ngomong divergent thinking, harus satu komando. Jadi dari sisi toleransi saya rasa bagus untuk kreativitas, tapi untuk implementasi butuh kolektivitas. Nah, kembali lagi tadi sudah saya sampaikan data ini bahwa Amerika relatif tinggi diversitas penduduknya sehingga kreativitasnya jadi lebih tinggi. Terus kalau kita lihat di ini data-data itu, memang Silicon Valley ini masih nomor 1 lah untuk pengembang startup di seluruh dunia. Cuman ada yang cukup menarik dalam 5 tahun terakhir ketika kota-kota di Cina itu mulai catch up, membuat startup dan lain-lain. Kita terlihat di sini Beijing itu nomor 4, Shanghai nomor 8, Shenzhen nomor 22, Hangzhou nomor 28. Ketika startup ini makin banyak, berarti mereka orang-orang yang kreatif, berarti Cina sedang membuka diri. Kalau kita lihat datanya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya ngambil dari Ministry of Education China tadi ya. Bahwa mulai tahun 2010 itu mulai ada pergerakan mahasiswa internasional. Kalau seingat saya baca dari RPJP-nya Menteri Pendidikan Cina itu tahun 2030 harapannya mereka sudah bisa menerima 1 juta mahasiswa asing dari seluruh dunia. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka memang membutuhkan asupan baru dari best talent seluruh dunia untuk bisa menghadirkan inovasi-inovasi yang ada di Cina. Bahkan sekarang Cina sudah overtaken UK sebagai negara terbesar kedua penerima mahasiswa internasional. Kalau kita lihat juga di sini ini yang tahun 2016 proporsi terbanyak itu ada dari South Korea, kemudian ada US, Thailand, dan seterusnya Indonesia 6,5% pada tahun 2016. Tapi saya yakin yang tahun 2019 sebelum pandemi ini Indonesia sudah move up mengalahkan Rusia bahkan India untuk sekolah di Cina karena memang banyak beasiswa di sana. Nah, kenapa kok saya sampaikan begitu? Karena kreatif ekonomi ini membutuhkan kreatif kelas. Kalau kreatif kelas ini pasti membutuhkan universitas yang kelas dunia. Universitas kelas dunia ini dibutuhkan untuk menarik the best talent from around the world. Kemudian juga punya teknologi, dan yang terakhir universitas itu pasti toleransinya tinggi.
Tidak peduli mau warna kulit apa atau mau pakai pakaian apa, yang penting pemikirannya bagaimana. Karena ada kebebasan akademis di universitas. Saya coba membayangkan, ini ngambil juga data dari bukunya Richard Florida. Negara-negara bagian yang memiliki toleransi indeks yang cukup tinggi, pasti kreatif kelasnya itu makin banyak. Ini saya ambil yang merah-merah ini adalah bagian dari negara California, memang negara bagian California. Toleransi indeksnya itu tinggi, 0,751, 0,747, dan seterusnya. Itu juga setara dengan berapa orang kreatif yang ada di sana, yang bekerja di daerah tersebut. Di San Francisco, Los Angeles, maupun San Diego. Nanti pasti tanyain sama Pro Jojo, ini biasa suka ngoda. Itu kan Amerika. Iya, kebetulan di Indonesia datanya nggak ada. Gitu. Datanya nggak ada. Kalau ada itu saya bisa langsung tayangkan di sini. Tapi balik lagi, karena ini sangat sensitif isunya, Bapak Ibu bisa memikirkan kembali kira-kira daerah mana yang itu cukup kental dengan satu etnis gitu. Pasti itu akan cenderung kurang kreatif kelasnya. Sehingga ketika kreatif kelasnya kurang, berarti kreatif ekonominya di situ nggak jalan. Ekonominya pasti tidak begitu bagus. Ini saya tadi juga sampaikan bahwa yang merah-merah tadi di daerah negara California itu memang seperti ini kondisinya. Kreatif indeksnya sangat tinggi, diikuti dengan talenta maupun teknologi. Dan yang terakhir, rekomendasinya, Prof. Juju, gitu, bahwa iya, ini harus disimak baik-baik ini rekomendasi dan dibuat kreatif kelas, khususnya Super Creative Core. Ya, ini aktor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Kreatif kelas diperlukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kreatif kelas ini difasilitasi oleh 3T, talenta, teknologi, dan toleransi. Toleransi adalah kondisi yang harus dipelihara oleh Indonesia untuk mengembangkan kreatif kelas dan menumbuh kembangkan kreatif ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Juju. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi talenta, teknologi, dan toleransi, gitu ya. Itu 3 kata kunci loh ya. Ini bisa dibuat zikir itu, ya. Ternyata toleransi menentukan kreativitas, menentukan segala capaian prestasi yang luar biasa, dan alhamdulillah. Prof. Badri, Pak Direktur, kita laporan sekarang kepada Pak Warek Amah. Jadi di sekolah pasca sarjana ini sangat toleran karena beragam warna kulit. Sing putih ono, sing sawo sampai kaya payung foto ya ono, komplit dari benua-benua mulai Asia sampai di Afrika. Itu banyak yang kuliah juga di sekolah pasca sarjana ini. Jadi, Cak, acaranya kok ono promo sekolah? Iya, ini acara Erlangga Forum. Ya. Tentu dari berbagai macam ragam tadi kita kembali apa yang disampaikan oleh para ahli tadi, mulai Prof. Bambang, Prof. Badri, Gus Menteri, itu toleransi adalah fundamental kita dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tidak hanya dalam beragama, kata Prof. Bambang tadi luar biasa. Dan di sini apa yang disampaikan oleh Gus Menteri tadi disimak juga oleh beberapa Ibu Nyai dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Saya menyapa Ibu Uji Asia ya dari Majelis Ulama Jawa Timur. Kami persilahkan juga Ibu bagaimana kita bisa merawat toleransi ini biar kehidupan di Jawa Timur, di Indonesia, sebagaimana harapan Gus Menteri tadi, ya kita bisa tetap tadi. Apa yang disampaikan beliau juga merujuk pada apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Mencintai negara ini adalah bagian dari iman. Ada komentar untuk Ibu dari MUI Jawa Timur? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga dari MUI Jawa Timur. Baik, ketika kami mendengarkan tadi beberapa paparan, di sini memang kita sadari bahwa pluralitas itu satu keniscayaan, karena keragaman itu adalah sunatullah. Kita memang diberi hak bebas untuk memilih, namun dengan tanggung jawab atas diri mereka sendiri.
Nah, berkaitan dengan masalah toleransi, ini sangat diperlukan satu formula yang tepat, sehingga tidak menimbulkan satu kegaduhan di dalam realitas. Kalau itu yang terjadi, tentunya kita tidak menghendaki adanya konflik, yang mana konflik ini akan justru tidak meninggikan kreativitas, tetapi malah mengurangi daripada kreativitas. Oleh karena itu, saya kira model-model toleransi yang dengan formula yang sangat tepat ini perlu untuk dirumuskan bersama sampai ke dataran implementasi secara teknis. Kenapa demikian? Kalau ini dibiarkan misalnya dengan dasar toleransi tadi, tetapi menimbulkan satu kegaduhan dan kita tidak berusaha untuk meresponnya atau membiarkan begitu saja, kami khawatir ini akan menjadikan suatu yang rapuh dari toleransi itu sendiri dan mudah terusak oleh provokasi. Oleh karena itu, lewat forum ini, mudah-mudahan dialog ini secara terus-menerus akan bisa kita lakukan sehingga kita bisa menemukan dan merancang ya, kemaslahatan bersama ya, dalam kebenaran masing-masing. Memang ini keragaman, kita tidak ingin tidak ingin menyeragamkan, kita menghargai, menghormati dari keberagaman ini, tapi dengan tidak memaksakan kepada orang lain dan orang lain pun juga demikian, sehingga keharmonisan ini akan bisa kita capai bersama. Karena dengan saling memahami secara serius, meningkatkan, memperkaya pemahaman sendiri, juga menemukan kesamaan, inilah akhirnya terjalin dari toleransi yang kita harapkan di masyarakat Indonesia yang sangat majmuk ini. Itu akan menjadikan keharmonisan bagi kehidupan kita di masyarakat majmuk di Indonesia ini. Mungkin sekedar seperti itu. Iya. Kami ingin pencerahan di forum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tika. Iya. Ucapan terima kasih kepada Bu Nyai Uji Asia dari Pemberdayaan Perempuan Majelis Ulama Jawa Timur, dan kebetulan Bu Nyai Jumat depan acara Airlangga Forum ini mengambil tema menjaga keberagaman di Nusantara bersama Menteri Polhukam Pak Mahfud MD, dan akan dihadiri oleh Sekjen PBNU, jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang juga menjadi pembicara, dan para pimpinan di Universitas Airlangga. Dan sekaligus kami ingin undang agar panjenengan juga bisa rawuh di Jumat depan. Dan kami di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga itu juga punya program Magister Pemberdayaan Perempuan. Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur. Sepertinya kita melalui forum ini bisa semakin lengket ke depan ini, Mbak Tika ya. Amin. Mudah-mudahan semakin sukses juga. Ya. Kayak undang tadi juga peserta dari Malaysia itu ada Pak Profesor Ladiki. Profesor Ladiki sudah bergabung juga? Sudah bergabung tadi. Ya. Profesor Ladiki, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor Yatna Ladiki dari University Sultan Zainal Abidin yang tentang toleransi. Tadi tentu sudah menyimak. Ya Prof ya? Sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Menteri, oleh Pak Warek Ama, Prof Bambang, dan Pak Direktur, kemudian juga dari Bu Nyai Uji dari Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana melihat toleransi di Indonesia dan dibandingkan Malaysia? Jangan bandingkan itu saja, nggak usah dibandingkan vaksinasi. Karena kami vaksin tapi di Malaysia belum vaksin. Nah, ya, silakan Prof Yatna Ladiki.
Ya. Ini pengantar Prof. Jojo ini manas-manasi saya karena saya belum juga divaksin di sini. Antrinya lama. Oke, terima kasih kepada Prof. Jojo. Yang terhormat Direktur Pasca Prof. Badri, ini idola saya, ini saya selalu follow dia di Facebook, di media sosial, ya kan. Kegiatannya memang sangat kosmopolit ya, mulai boxing sampai penyajian data yang lengkap. Kemudian Prof. Bambang juga selalu meneduhkan, penjelasannya itu selalu meneduhkan. Jadi menjelaskan tentang kata hebat ternyata dalam maknanya ya. Jadi saya cemburu di Malaysia ini kurang istilah-istilah akronim yang diberikan oleh orang Indonesia ya. Tapi dikatakan bukan brave tapi bonek lah. Ini kan susah saya jelaskan di Malaysia ini. Bonek itu apa ya kan? Padahal saya sendiri asal Surabaya, memang betul. Kalau orang hidup di Surabaya harus ada elemen bonek. Kalau nggak ada bonek, memang dia bukan warisan perjuangan 45 ya di Oranye itu, Majapahit itu. Oke, terima kasih, Prof. Jojo. Saya melihatnya toleransi ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi dan juga diperlengkapkan oleh Prof. Badri. Pak Direktur Pasca tadi sangat lengkap karena apa? Karena memang pada akhirnya toleransi ini memberikan satu injection atau suntikan yang sangat dahsyat ketika kita mau melangkah kepada negara yang mau berkembang yang menjadi negara maju ya atau pendapatannya itu meningkat. Di Malaysia relatif itu bisa dikawal, tetapi sebenarnya Malaysia ini toleransinya api dalam sekam ya. Karena memang sejarahnya Malaysia ini kan memang deal atau kesepakatannya dengan Inggris diberikan kepada Malaysia, nggak usah perang seperti tetangga sebelah Indonesia, tetapi harus ada segregasi, harus ada orang Melayu, harus ada orang India, harus ada orang Cina. Ini sejarah-sejarah ini yang sangat berbeda dengan di Indonesia ketika kemerdekaannya diraih dengan revolusi senjata. Dan Indonesia juga lebih lengkap sebenarnya dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar itu lebih menguntungkan, tetapi di Malaysia tetap api dalam sekam. Sehingga tahun 69 toleransi itu menjadi titik nadir, konflik antara Melayu dan Cina. Dan sampai sekarang pun hal itu tetap mengancam, tetapi relatif bisa dijaga karena ada state capacity. Tantangannya ke depan, saya rasa seperti yang dijelaskan oleh Prof. Badri tadi, itu adalah globalisasi. Ya. Apapun proyek, apapun desain yang dibuat oleh negara, kalau kita lengah, seperti yang dicontohkan oleh Prof. Badri tadi, kalau kita lengah bahwa pengaruh dari luar itu akan merusak tatanan kita. Jadi dikatakan oleh daripada MUI tadi misalnya ya, MUI tadi juga menyebutkan bahwa konsep toleransi yang bagaimana yang seharusnya ditentukan. Nah ini juga penting karena apa? Sebagai kepakaran saya di bidang HI, hubungan internasional, sekarang ini internasionalisasi isu itu seringkali menjadi ganjalan usaha-usaha untuk meningkatkan toleransi. Misalnya terjadi adalah internalisasi right wings ya, atau radikalisme. Ini tidak saja melanda radikalisme Islam ya. Sayap kanan ini juga mengancam toleransi di negara-negara maju. Dan ini menjadi ancaman serius. Ya, jadi jangankan toleransi ini menjadi problem di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, tapi di negara maju pun terancam. Ya, pembunuhan 6 orang Asia karena dituduh sebagai bangsa penyebar COVID di Amerika itu juga menjadi ancaman serius di Pennsylvania. Dan Pennsylvania memang seperti yang dijabarkan tadi dalam peta yang sangat menarik, Pennsylvania dibanding dengan California memang jauh. California memang lebih toleran karena sana memang seperti Amerika kecil. Seluruh bangsa dunia ada di sana. Beda dengan Pennsylvania ini memang kaum pekerja yang relatif gampang digosok. Dan itu sangat tidak toleran. Ya. Dan ini menjadi satu contoh kecil bahwa kisah di Amerika yang katanya sudah begitu maju pun masih terancam. Apalagi di Indonesia, apalagi di Malaysia. Ya, jadi ancaman dari luar, internasionalisasi isu ini juga menjadi ancaman serius. Jadi globalisasi isu yang mengancam toleransi juga harus diperhatikan. Sebab apa? Sebab kehidupan kita 50% orang sudah tinggal di kota, ya di Malaysia maupun di Indonesia. Dan orang-orang kota ini lebih relatif berhidupnya dengan gadget, ya dengan teknologi media sosial. Dan ini menjadi satu fenomena baru.
Jadi kalau kita tidak memberikan perhatian kepada pengaruh dari luar ini berbahaya. Dan saya rasa apa yang terjadi ya, intoleransi di Indonesia, intoleransi di Malaysia, ada unsur-unsur transnasionalisme. Ya, ada unsur-unsur isu yang dibawa dari luar ke dalam, misalnya Wahabi, ya, misalnya isu Yahudi, isu Cina asing-asing, ya, isu Amerika sebagai penjajah baru, dan seterusnya. Nah, ini dalam perspektif saya sebagai orang IR, memang sangat perlu. Sebab apa? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Brady, toleransi menjadi arena, ya. Toleransi menjadi arena bagi munculnya kreativitas dan inovasi. Tanpa arena itu, orang-orang yang punya kreativitas, orang-orang yang punya inovasi akan lari, ya, akan lari menjadi TKI seperti saya ini misalnya, ya kan. Saya ini kan TKI, ya, Surabaya yang cari uang. Tetapi sebenarnya bukan karena itu, tetapi karena isu yang lain. Tetapi kalau kita melihat orang-orang India, ya, yang di mana toleransi di sana sangat rendah, itu kan banyak yang lari. Ya, dokter Amerika itu kan kebanyakan dari India. Jadi istilahnya adalah brain drain dan brain gain, ya kan. Nah, yang mendapat untung adalah Amerika maupun Eropa terhadap kehebatan orang India. Ya, ini kan menjadi satu contoh ya. Tadi ada buku Parakana tadi, itu kan satu buku yang sangat menarik bahwa nantinya masa depan kita ini ada di Asia. Dengan satu asumsi bahwa toleransi dijaga. Kalau Asia masih menjadi ajang pertempuran atau kolonialisme baru, itu nggak ada gunanya. Nah, untuk menghadapi itu memang kembali ke identitas, ya. Sampena atau senyampang Ramadan ini, apa yang disampaikan Pak Menteri tadi juga sangat relevan. Inilah masa-masa untuk muhasabah. Bagaimana kita menegakkan toleransi itu menjadi satu akar yang penting bagi bangsa kita. Kita sudah punya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kalau di Amerika unity and diversity. Malaysia malah nggak ada itu nilai-nilai itu. Kita harus bangga. Untuk itu orang-orang dari Surabaya perlu bonek yang ke Malaysia, ya, bonek ke Malaysia. Jadi ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Yatno Ladiki, Prof Bambang. Beliau itu asli Surabaya, bonek di Malaysia, akhirnya sekarang jadi salah satu petinggi di University Sultan Zainal Abidin. Tidak sebarang orang itu, orang asing bisa menduduki jabatan struktural, ya, jabatan struktural di Sultan Zainal Abidin, atau nanti daripada kalau nggak dikasih jabatan ini nanti pulang lagi gitu kali ya. Tapi ikuti dulu. Sampai juga di penghujung acara Airlangga Forum. Ya, benar sekali. Saya juga barusan mendapat pesan dan memang saya berjanji sebelum nanti para pembicara yang hebat-hebat ini memberikan closing remark, saya akan merefresh kembali untuk memutar kembali apa yang disampaikan oleh Gus Menteri. Di samping itu janji saya kepada jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia juga ini diingatkan, barusan diingatkan juga oleh jajaran pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, ya, karena beliau juga ketua umum dari Gerakan Pemuda Ansor. Kita simak kembali apa yang disampaikan oleh Gus Menteri dan nanti Prof Bambang, Prof Badri akan memberikan closing remark di acara hari ini. Silahkan kita simak bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara toleransi, saya selalu teringat salah satu pesan sahabat Ali karomallahu wajhah, bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saya melihat ini sebagai toleransi tingkat tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama menjadi 3 tataran jalinan persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan seagama. Kalau dalam Islam disebut ukhuwah Islamiyah, bahwa setiap kita dalam agamanya masing-masing adalah bersaudara. Kita bersaudara sesama Muslim atau mereka sesama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Intinya masing-masing kita diikat dalam persaudaraan keagamaan. Lalu yang kedua, persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memformulasikan dalam sebuah ungkapan yang sangat dalam, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Hal ini
kita tahu juga mendasari lahirnya resolusi jihad pada tahun 1945. Dan ketiga, persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah basyariah. Ini seperti yang dipesankan Sayyidina Ali pula, bahwa pada puncaknya persaudaraan kita itu diikat oleh ikatan kemanusiaan. Oleh karena itu, toleransi dan sikap saling menghormati menjadi sebuah keharusan. Setiap manusia diciptakan berbeda. Indonesia adalah bangsa besar yang sangat beragam agamanya, suku, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Toleransi menjadi kunci untuk hidup bersama. Di negeri ini tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi, apalagi diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama. Ini jangan pernah terjadi. Oleh karena itu, sejak pertama kali dilantik sebagai Menteri Agama, saya menegaskan diri sebagai Menteri semua agama. Saya juga mencanangkan untuk menjadikan agama sebagai inspirasi, salah satunya inspirasi dalam mempererat toleransi dan kerukunan. Sebab kedua hal itu menjadi prasyarat berlangsungnya proses pembangunan. Jika masyarakat rukun dan toleran, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Kerukunan umat beragama adalah salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sulit untuk mencapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Lalu bagaimana memperkuat toleransi dan kerukunan? Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mengkampanyekan penguatan moderasi beragama. Pondasi program ini telah diletakkan pada Menteri Agama 2014-2019 yang lalu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau telah memperjuangkan hingga penguatan moderasi beragama masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Ini kami lanjutkan melalui program penguatan moderasi beragama. Kami ada tim Pokja Moderasi Beragama yang telah merumuskan peta jalan moderasi beragama. Saat ini dalam proses penyusunan keputusan Presiden terkait peta jalan itu dan nantinya akan menjadi pedoman bersama seluruh kementerian dan lembaga serta instansi pemerintah. Kementerian Agama menjadi leading sektor dalam implementasi penguatan moderasi agama tersebut. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Tentu berlandaskan prinsip keadilan, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama. Yang pertama, komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, lalu anti kekerasan, dan yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Peran dasar yang perlu terus digaungkan dalam penguatan moderasi beragama adalah menjaga keselamatan jiwa, menjunjung tinggi keadaban mulia, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memperkuat nilai-nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, dan mentaati komitmen kebangsaan. Terkait toleransi di bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan bahwa toleransi seharusnya menjadi cara pandang dan sikap yang dipraktekkan di setiap bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Karena ada momen khusus di bulan Ramadan, karena ada di dalamnya
kewajiban puasa bagi umat Islam, maka toleransi bisa diwujudkan dalam bentuk saling menghormati. Yang tidak puasa menghormati yang puasa pun juga menghormati saudaranya yang sedang tidak berpuasa. Jadi semua saling menghormati saja dan tidak perlu ada aksi sweeping, razia warung yang masih tetap buka, apalagi dengan tindakan yang represif. Bulan puasa semestinya setiap kita justru memperkuat persaudaraan, apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang. Terakhir, setiap Ramadan saya selalu diingatkan juga dengan salah satu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Amr. Ramadan adalah bulan ibadah, namun tidak berarti kita harus melupakan kewajiban kita lainnya yang bersifat duniawi, misalnya mencari dan memberi nafkah, serta contoh yang lainnya. Meski sangat rajin ibadah, Rasulullah tidak pernah menganjurkan umat Islam melupakan urusan duniawi. Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk berlebih-lebihan soal ibadah. Ada kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari nasihat Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr dikenal sangat rajin beribadah, baik sholat, puasa, zikir, sampai tidak pernah istirahat apalagi menyentuh istrinya. Kepada Rasulullah, istri Abdullah mengadukan kebiasaan suaminya yang terlampau sibuk dengan ibadah. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah dan memberi nasihat agar tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Kata Rasulullah, Abdullah, saya itu juga sering menjalankan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Tapi saya juga istirahat juga berkumpul bersama istri. Kalau dirimu beribadah terus tanpa memberi perhatian istrimu, maka tidak kuakui sebagai umatku. Begitu jawab Rasulullah. Dan dijawab dengan anggukan Abdullah bin Amr. Keesokan harinya, istri Abdullah kembali mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah atas perubahan suaminya yang tidak hanya ingin beribadah saja, melainkan juga sudah mau memperhatikan dan mengumpuli dirinya. Kisah tersebut menunjukkan bahwa dalam beragama, khususnya dalam beribadah, perlu juga ada keseimbangan dan toleransi, sehingga kita tidak lupa bahwa kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan hubungan kemanusiaan yang memerlukan perhatian secara adil. Demikian juga dalam kaitannya dengan ibadah Ramadan, agar kita tidak menjadi hamba Ramadan tetapi menjadi hamba Rabbani. Ya, terima kasih. Luar biasa pesan dari Pak Menteri. Kita anggap sebagai satu closing remark acara Airlangga Forum yang mengambil tema merawat toleransi menyambut Ramadan, Mbak Tika. Iya. Waktunya sudah lebih, maka closing remark ini cukup dilakukan oleh Bapak Wakil Rektor Pak Bambang Septiari meskipun 1 menit. Nah, ya. Silakan Prof. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Tika, Pak Parto. Jadi dalam beberapa minggu ke depan ini kita ini kan akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi bulan yang penuh rahmat, penuh nikmat, bulan penuh maghfirah. Kesejukan yang kita butuhkan itu akan dipenuhi kalau kita juga bisa meningkatkan dan menjaga toleransi kita. Ini waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan ibadah kita, dan salah satunya adalah dengan meningkatkan dan merawat toleransi sehingga kita mendapatkan kesejukan dan kesusukan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita ke depan. Toleransi ini bersifat resiprokal ya, satu dan pihak yang lain, bukan merupakan kewajiban bagi satu pihak tapi tidak untuk kelompok yang lain. Bukan dalam aspek akidah dalam menjalankan syariat agama, tapi toleransi sebagai makhluk sosial
toleransi dalam hidup sosial kemasyarakatan, dan tentu saja sebagai warga negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang besar, yang multi etnik, multi ras, multikultural, dan multi region, kita perlu menguatkan dan merawat toleransi ini. Itu Pak Parto, terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Tika, seluruh jajaran radio. Kita sampai di ujung acara hari ini. Terima kasih pada seluruh sahabat Erlangga Forum. Tapi tampaknya Mbak Tika semua jadi Gus, setelah Gus Menteri menjadi Gus Direktur, Gus Warek. Jadi Masya Allah. Terima kasih pada sahabat Erlangga Forum dari Malaysia juga. Dan silakan Mbak Tika mengakhiri acara yang hebat hari ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih juga untuk Prof. Jojo, juga kepada kedua narasumber juga. Juga kalau tadi disebutkan juga sampai dari yang dari Malaysia juga sudah bergabung. Terima kasih juga untuk yang tetap mengikuti program Erlangga Forum sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sore hari ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan kita juga untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari untuk bisa menjadi insan yang lebih baik lagi tentunya ke depannya ya. Terima kasih Prof. Jojo, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih untuk narasumber semuanya. Ya. Prof. Bamba, terima kasih Prof. Iya, teman-teman semuanya. Nyai Uji Aisyah, terima kasih dari MUI. Terima kasih Prof. Panca, Prof. Furlina, Pak Alexander dari Papua. Pokoknya terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat ya untuk semuanya. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ya.